Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Reinhard Gabriel Marsketaren dengan NIM 2205531114, dimana pada kali ini saya presentasikan bagian bab 8 pada proses finishing dengan include pada head writing-nya, dimana pada mata kuliah material dan proses yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Djokorda Gede Tirta Nindya STMT, di mana pada pembahasan ini saya mengambil referensi dari buku Handbook of Manufacturing Process yang ditulis oleh James Girlo. Finishing process, di mana yang pertama itu ada proses pembersihan. Proses pembersihan permukaan itu dipilih itu ada berdasarkan beberapa jenis. Yang pertama itu dipilih berdasarkan jenis dan tingkat kotoran yang pada benda kerjanya, dan juga dipilih berdasarkan tingkat kebersihan yang diperlukan, dan juga ukuran, bentuk, dan material benda kerja juga mempengaruhi. Di mana tujuan utama pada proses pembersihan permukaan ini, yang pertama itu meningkatkan estetika dan juga mempersiapkan permukaan yang untuk pelapisan finishing atau perakitan yang baik. Selanjutnya ada proses pembersihan mekanis. Proses pembersihan mekanis ini ada beberapa metode. Yang pertama itu ada drag laser wrap, di mana drag laser wrap ini berfungsi membersihkan minyak dan kotoran dari benda kerja. Selanjutnya ada proses utamanya itu ada uap panas dan bersih, itu mengembun pada permukaan benda kerja yang bersuhu ruangan. Dan pada proses ini hasil kondensasinya itu melarutkan dan menghilangkan minyak serta kotoran dari permukaannya. Setelah itu benda kerja yang sangat kotor biasanya itu akan direndam terlebih dahulu dalam cairan pelarut yang hangat. Selanjutnya ada beberapa jenis degreaser dilengkapi dengan yang pertama itu ada penyemprot pelarut cair untuk membantu pembersihan, dan tangki ketiga itu berisi pelarut cair tambahan untuk tahap pembersihan yang lebih kontinu. Di gambar di bawah ini adalah gambar skema proses pembersihan secara mekanis. Ini adalah gambar 8A2A3, di mana sebuah degreaser uap tipikal itu ditunjukkan dalam tampilan penampangnya. Selanjutnya ada proses pembersihan elektrokimia, di mana proses pembersihan elektrokimia ini ada beberapa jenis proses. Di sini saya mencantumkan 4 jenis proses. Yang pertama itu pembersihan alkali, yang kedua itu pembersihan asam, yang ketiga itu ada proses pengawetan atau pickling, yang keempat itu ada proses pembersihan bak garam. Yang pertama itu ada pembersihan alkali elektrolit, di mana pembersihan alkali elektrolit ini larutan alkali itu berfungsi sebagai elektroda dan benda kerjanya itu menjadi salah satu elektrodanya, di mana tangki atau pelat bajanya itu menjadi elektroda lainnya. Yang kedua itu ada proses pembersihan asam elektrolit. Pembersihan asam elektrolit ini menggunakan larutan pengawetan asamnya sebagai elektrolitnya, dan benda kerjanya itu sebagai katoda, dan tangki atau pelat bajanya itu sebagai anoda. Selanjutnya ada proses pemolesan. Proses pemolesan ini ada beberapa metode. Yang pertama itu ada pemolesan konvensional, di mana pemolesan konvensional ini dilakukan melalui aksi pemotongan partikel abrasif yang direkatkan atau diimpregnasi dalam roda atau sabuk fleksibel. Selanjutnya ada pemolesan barrel atau tumbling. Pemolesan barrel atau tumbling ini digunakan untuk menghilangkan jejak gerinda. Juga dapat menggunakan metode pemolesan yang lebih efektif. Selanjutnya ada electropolising. Electropolising ini benda kerja itu dihubungkan ke sisi positif atau sisi anoda pada satu daya, sementara katodanya itu dihubungkan ke sisi negatifnya. Selanjutnya ada proses pemolesan. Proses pemolesan ini proses menghaluskan permukaan benda kerja yang dengan deformasi yang kompresif menggunakan roller tekan. Selanjutnya ada proses pelapisan. Proses pelapisan ini yang pertama itu ada pelapisan elektrokonvensional, di mana pelapis logamnya itu dilakukan dengan arus yang searah. Untuk ilustrasi pelapisan elektrokonvensional seperti gambar di bawah ini pada gambar 8C1. Selanjutnya ada proses pengecetan atau finishing organik, di mana proses finishing organik ini itu catnya ditempatkan di dalam bak horizontal yang memiliki celah sempit.
Setelah itu cat mengalir melalui celah di dalamnya. Setelah itu bagian yang akan dicat akan dipindahkan ke bawah bak dengan kecepatan tetap dan melewati tirai yang melapisinya dengan cat yang mengalir. Untuk tampak penampang pelapis tirainya seperti gambar di samping pada gambar 8D3. Selanjutnya pelapisan cat bubuk. Untuk pelapisan cat bubuk ini prosesnya itu resin plastik. Serbuknya itu dialirkan secara pneumatik. Setelah itu partikel dari pistolnya tertarik ke benda kerja yang terhubung ke tanah melalui gaya tarik elektrostatik dan melekat padanya. Di gambar di samping, pada gambar 8D8 ini menjelaskan penyemprotan bubuk elektrostatik untuk menerapkan lapisan bubuk ke suatu produk dengan bantuan daya tarik elektrostatik. Pada gambar ini gambar 8D8C, di mana gambar 8D8C ini adalah susunan yang digunakan untuk pelapisan serbuk dengan unggulan elektrostatik, di mana susunan ini sangat mirip dengan yang ditunjukkan untuk unggul biasanya, kecuali bahwa serbuk diberi muatan elektrostatik. Selanjutnya ada proses perawatan permukaan kimia. Yang pertama itu ada proses anodisasi, di mana proses ini elektrolitnya menghasilkan lapisan oksida pada aluminium dan beberapa logam lainnya. Selanjutnya ada fosfatisasi. Proses fosfatisasi ini benda kerja dengan fosfatisasi dengan merendamnya dalam larutan asam fosfat yang telah dilarutkan sebelumnya dengan fosfat metal. Lalu ada pelapis konversi kromat. Untuk pelapis konversi kromat ini benda kerjanya akan diredam, setelah itu disemprot atau disikat dengan larutan asam. Ini ada pelapisan oksida hitam. Pelapisan oksida hitam ini adalah perawatan kimia yang komponennya dari besi dan baja, di mana perawatan ini akan menghasilkan semi pori tanpa mengubah dimensi sekalipun. Nah, ada pelapisan lainnya. Pada pelapisan lainnya ini saya mencantumkan dua gambar. Yang gambar pertama ini gambar 8F3. Ini adalah gambar pelapisan logam vakum, di mana pada contoh gambar ini pemanasan resistansi listriknya menguapkan logam pelapis, dan uap itu akan bergerak lurus dan mengembun di permukaan benda kerja. Selanjutnya ada gambar 8F3A. Ini adalah gambar contoh pengaturan untuk mengaplikasikan berbagai macam substrat. Selanjutnya ada pelapisan semprot termal. Pelapisan semprot termal ini menggunakan kawat metalisasi. Di mana kawat metalisasi ini yang pertama itu kawatnya akan dilelehkan di ujungnya oleh cincin api. Setelah itu udaranya mulai terkompresi sehingga logam cair menjadi tetesan halus, di mana tetesan logam itu disemprotkan ke benda kerja dengan kecepatan sekitar 90 sampai 240 meter per second. Itu skemanya seperti gambar 8F4A, di mana kawat metalisasi untuk menyemprotkan logam cair ke dalam permukaan lainnya. Selanjutnya ada penyemprotan busur plasma, di mana penyemprotan busur plasma ini menggunakan busur arus yang searah, mirip dengan busur las yang seperti awal. Ini untuk memanaskan gas. Untuk gambarnya seperti di bawah pada gambar 8F4D. Selanjutnya ada perlakuan panas logam. Untuk perlakuan panas logam, saya mencantumkan diagram 8G1. Ini ada diagram fasenya, di mana perlakuan panas logam ini memiliki beberapa tahapan. Yaitu yang pertama itu ada tahapan pemanasan, di mana benda kerjanya itu dipanaskan sampai suhu tertentu. Selanjutnya ada proses pemeliharaan. Pada proses pemeliharaan ini suhu selama waktu tertentunya. Selanjutnya ada proses pendinginan. Pada proses pendinginan ini kita juga menggunakan laju yang tertentu sesuai standarnya. Nah, selanjutnya ada beberapa gambar. Yang pertama itu ada karburasi kemasan, di mana karburasi kemasan ini menggunakan material padat sebagai sumber karbon. Yang di tengah ini ada karburisasi cair. Ini untuk penggunaan sumber karbonnya dia menggunakan larutan garam cair. Selanjutnya ada gambar proses karburisasi gas. Ini perlakuannya gas pembawa karbonnya itu atau alih-alihnya material cair atau padat.
Gambar ini saya ambil dari gambar 8G3B1. Ini adalah gambar 3 metode karbonisasi. Hanya ada proses tembakan pinning, di mana tembakan pinning ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuatan fatigue pada benda kerjanya. Di mana prinsip kerja pada tembakan pinning ini, prinsip kerjanya itu permukaan benda akan ditembaki oleh bola-bola baja yang kecil dan menghasilkan tegangan tekan sisa di permukaan hingga beberapa 1/1000 inci. Di mana metode pelemparan bola baja ini, yang pertama itu tekanan udaranya melalui nozzle, dan setelah itu gaya sentrifugalnya itu dari roda pemintalnya. Hanya ada metode penandaan produk. Metode penandaan produk ini atau biasa kita sebut penandaan identitasi atau check marking. Ini adalah untuk menekan huruf, angka, atau simbol ke permukaan benda kerja. Di gambar di bawah ini, pada gambar 8I2, ini adalah contoh alat penandaan yang berlekuk dengan cap, di mana pola titiknya itu akan mengurangi tegangan yang dihasilkan pada permukaan benda kerja akibat pengecapan. Di mana gambar ini saya ambil dari gambar 8I2 yang dipublikasi oleh Fortescue Painter Corporation. Lalu ada proses pencetakan. Proses pencetakan ini adalah berbagai metode yang digunakan untuk mentransfer gambar ke benda kerjanya, atau ke label atau tag atau plat nama yang akan ditempelkan pada benda kerja. Seperti di bawah ini saya ambil dari gambar 8I7A. Ini adalah ilustrasi skema metode dekorasi dengan cetak bantalan. Pertama itu ada plat cetak terukirnya. Setelah itu ceruk pada plat cetak itu kita isi dengan tinta. Selanjutnya bantalan karet lunaknya pada posisi menyentuh plat cetaknya. Selanjutnya kita melakukan bantalan itu akan kita tekan ke plat, dan tinta dipindahkan dari plat bantalan, dan bantalannya kita pindahkan ke benda kerja, dan bantalannya kita tekan ke permukaan benda kerja, sehingga gambar tinta ini adalah hasil akhir. Inilah gambar tinta dipindahkan ke benda kerjanya. Sekian presentasi bagian bab 8 dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.